Aku lagi kesel banget sekarang sama keluarga yang kemarin datang ke rumah ini. Sebisanya ya, orang itu ngerendahin aku yang istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Kenapa memangnya keluarga itu? Itu loh, si Sabel. Kemarin, saat aku menunjukkan seluruh koleksi tasku, dia tuh sombong banget. Dia ngaku-ngaku punya tas yang harganya lebih mahal dari seluruh koleksi tas punya aku. Palingan itu cuma tas palsu aja, Bianca. Keluarga itu tidak sekaya itu. Iya kan? Bisa-bisanya aku direndahkan dan dihina kayak gitu kemarin. Sombong banget ya keluarga itu. Tapi kenapa kamu bisa bilang kalau keluarga itu tidak sekaya itu? Karena mereka adalah keluarga yang sok suci dan sok peduli dengan rakyat. Kemarin, aku secara tidak langsung menyuruh Raja untuk korupsi dana proyek perbaikan sekolah. Dan kamu tahu, respon dari orang itu bagaimana? Dia menolak mentah-mentah untuk mengkorupsi dana itu. Dan tahu apa yang dia bilang selanjutnya? Katanya dia ingin menambahkan dana itu dengan dana pribadinya dia. So suci sekali kan orang itu? Apa? Tambahin dana proyek dengan dana pribadinya dia? Benar-benar so suci sekali ya orang itu. Dia kira dengan dia seperti itu kita bakal suka sama mereka. Munafik sekali ya keluarga itu. Benar. Makanya aku benci sekali dengan orang seperti itu. Orang yang sok suci dan sok peduli dengan masyarakat. Kita nggak boleh diam aja. Kita harus segera singkirin orang kayak gitu. Karena nama baik pejabat yang lain bisa rusak gara-gara kepedulian dia sama masyarakat. Benar sekali, Bianca. Posisiku juga bisa terancam kalau orang itu makin disukain oleh rakyat. Kita harus pikirin matang-matang gimana rencana kita untuk menyingkirkan orang seperti itu. Mama kenapa, Ma? Enggak, Pak. Mama cuma kepikiran aja sama pertemuan keluarga kita kemarin dengan Pak Suryo. Kenapa emangnya, Ma? Mama punya perasaan yang gak enak aja sama keluarga itu, Pak. Papa juga, Ma. Papa juga ngerasain hal itu. Mama ngerasa kalau keluarga itu bakal kayak keluarganya Feli nanti, Pak. Iya, Ma. Apa semua pejabat itu kayak gitu ya? Papa itu shock banget loh waktu diajakin korupsi sama Pak Suryo. Kok korupsi? Iya, Ma. Tapi secara nggak langsung gitu Pak Suryo ngomongnya. Apa mungkin Pak Suryo bercanda ya? Atau Pak Suryo lagi ngetes aku sebagai pejabat? Kalau Mama ngerasa istrinya Pak Suryo itu sombong dan angkuh sekali, Pak. Dia tuh ngerasa kastanya itu yang paling tinggi di dunia ini. Ya udah, Pak. Intinya kita harus hati-hati sama keluarga itu. Kita jangan terlalu dekat sama keluarga itu. Ya, Ma. Wah, lelah sekali habis dari Jepang. Nonton berita dulu deh. Selamat siang pemirsa, kali ini saya sudah berada di depan gedung pemerintahan Kota Jakawarna. Dan di sebelah saya sudah berdiri pejabat tertinggi Kota Jakawarna. Selamat siang Pak Yudi Baskoro Naraka. Selamat pagi. Yudi? Baik Pak Yudi, di sini saya ingin menanyakan tentang berita yang sedang... Papa udah pulang. Papa lagi nonton apa, Pak? Ini mah, Yudi lagi diwawancarain.
Yudi, papanya Feli. Ya ampun, ngapain lagi itu dia, Pak? Apa benar, Pak Yudi? Pejabat-pejabat di kota Jakawarna mendapatkan gaji dan tunjangan tambahan, dan salah satunya itu adalah tunjangan rumah yang besarnya sebesar 50 juta rupiah. Apa benar? Iya benar. Menurut Bapak Yudi, apa tanggapan Bapak terhadap pejabat di kota Jakawarna yang mendapatkan tunjangan rumah sebesar 50 juta? Ya, tanggapan apa ya? Emang harus ada yang ditanggepin? Ada yang salah dari tunjangan 50 juta itu? Malah ya, tunjangan itu termasuk kecil bagi pejabat kayak saya. Kebutuhan rumah saya ya, itu jauh lebih besar sebenarnya. Sehari itu kebutuhan rumah saya 3 juta. Dikali 30, 90 juta. Ya jadi tunjangan 50 juta itu termasuk kecil bagi pejabat kayak saya. Ya, seperti yang kita tahu Pak Yudi, kalau ada banyak rakyat yang sekarang itu lagi kesusahan Pak Yudi. Ada banyak rakyat yang hanya mendapatkan gaji ratusan ribu per bulan, dan ada rakyat yang masih belum mendapatkan pekerjaan sampai saat ini. Dan menurut Bapak, apa tunjangan rumah sebesar 50 juta itu tidak dialokasikan saja kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan? Ya, jangan samain kami dengan rakyat seperti itu lah, Mbak. Kita beda, Mbak. Tidak masuk di logika itu. Kita harus berjuang sangat keras loh, Mbak, agar bisa ada di posisi ini. Jadi tolong ya, Mbak, jangan samakan pejabat seperti kami dengan rakyat-rakyat seperti itu. Oh, Yudi. Padahal dia itu dipilih sama rakyat kan? Tapi kok dia nggak ada peduli-pedulinya ya sama rakyat? Ternyata Yudi itu nggak cuma jahat sama kita ya, Pak. Ternyata sama rakyat juga jahat banget ya dia, Pak. Ma, Papa pengen deh rasanya jadi pejabat. Papa pengen gantiin Yudi jadi pejabat tertinggi di kota Jakawarna ini. Kalau Papa jadi pejabat ya, Ma, Papa nggak bakal terima gaji sama sekali. Malah penghasilan Papa sebesar 10 triliun bakal Papa bagi-bagiin ke rakyat supaya kota ini makin sejahtera, Ma. Papa serius, Pak. Serius lah, Ma. Nanti ya, rakyat di kota Jakawarna ini bakal dapat duit 10 juta per bulan. Yang dimana itu bukan dari pajak, tapi dari penghasilan kita, Ma. Supaya uang kita tuh bisa berkurang, Ma. Ide yang bagus itu, Pak. Kita jadi bisa ngurangin penghasilan kita. Tapi, Pak, kalau Papa terjun ke politik, Papa nggak takut, Pak. Di situ kan bahaya banget, Pak. Papa tahu sendiri kan dunia itu seperti apa. Enggak, Ma. Kalau kota ini dipimpin sama orang-orang seperti Yudi, kota ini nggak bakal maju, Mah. Harus ada orang yang benar yang memimpin kota ini. Dan Papa bakal jadi salah satunya. Papa. Teman-teman, selamat datang di Disneyland Jepang, teman-teman. Akhirnya bisa main ke Jepang lagi. Random banget sih kamu, Put. Tiba-tiba ngajak kita ke Disneyland Jepang. Habisnya aku bosan banget hari ini. Udah lama juga kan kita nggak main bareng kayak gini. Jess, fotoin aku dong, Jess. Aku pengen upload story di IG, pengen pamer. Ada-ada aja deh kamu, Sar. Ya udah, tunggu ya. Oke, 1, 2, 3. Ya udah, nih hasilnya. Ya ampun, kok rame banget ya Disneyland-nya sekarang. Gue estetik deh fotonya. Iya, tumbennya serame ini. Pasti bakal antri banget nih wahananya. Tenang aja, Jess. Kalau sama Sultan Putri pasti bakal dibeliin tiket yang fast track. Jadi nggak bakal antre deh. Tapi kayaknya yang fast track juga rame banget deh. Itu kelihatan banget tuh antrean yang fast track panjang banget. Nggak bisa main banyak deh hari ini. Yaudah kalian tunggu di sini dulu ya teman-teman. Aku mau beli dulu sekarang. Tunggu di sini ya teman-teman. Put. Putri mau beli apa tuh? Mau beli tiketnya kali. Kan kita mau masuk nih sekarang. Juga ya. Jess, kok makin sepi ya Disneyland-nya? Iya, padahal tadi rame banget deh. Ini udah pada pulang ya mereka? Ya nggak mungkin lah, Jess. Ini lo baru jam 11, harusnya makin rame bukan makin sepi. Terus mereka pada kemana dong? Kok pada nggak jadi main? Tapi Putri mana ya? Kok lama banget sih dia beli tiket? Hampir sejam loh dia beli tiket. Iya, mana ya Putri? Teman-teman, yuk, aku udah beli nih tadi. Akhirnya kamu datang juga. Kok lama banget sih kamu beli tiketnya, Put? Ngantre ya beli tiketnya, Put? Siapa yang bilang aku beli tiketnya? Loh, terus kamu beli apa, Put? Kok lama banget? Iya, tadi aku lama soalnya beli Disneyland-nya. Beli Disneyland-nya? Iya, habisnya rame banget Disneyland-nya. Jadi aku beli aja deh sekarang Disneyland-nya. Tuh, lihat. Sekarang udah mulai sepi kan Disneyland-nya? Iya sih, tapi nggak beli Disneyland-nya juga dong, Put. Kasian loh mereka nggak jadi main, Put. Mereka lo udah jauh-jauh buat main kesini, Put.
Tenang aja, mereka yang ngajarin main itu aku kasih kompensasi 100 kali harga tiket kok. Dan mereka itu makin seneng tahu. Tuh, lihat, mereka makin cepet pulangnya. Ya udah, yuk kita main yuk sekarang, guys. Ya ampun, syok banget loh aku dengernya. Ya mau gimana lagi, Sar? Efek temenan sama Sultan. Pasti kita bakal terus shock denger kelakuannya dia. Ya udah, yuk kita main, Jess. Yuk. Akhirnya istirahat juga. Yuk kantin yuk, aku udah lapar banget nih. Bentar Sar, aku masih beres-beres dulu nih Sar. Yaudah aku duluan ya, aku udah lapar banget soalnya. Sari, tunggu dong Sar. Jess, kamu gak kantin Jess? Enggak dulu deh Put. Loh, kok enggak? Aku lupa bawa bekal soalnya, Put. Kamu lupa bawa bekal? Iya. Tadi aku lupa minta sama mamaku. Jadinya aku lupa deh bawa bekal sekarang. Ya ampun. Jess, kebetulan aku bawa uang lebih. Kamu pakai uangku aja ya dulu, Jess. Nggak usah, Put. Aku nggak apa-apa kok. Tadi aku juga udah sarapan, jadi aku nggak begitu lapar sekarang, Put. Nggak boleh kayak gitu, Jess. Nanti kalau kamu pingsan gara-gara nggak makan gimana? Nggak kok, aku nggak lapar, Put. Tuh kan, udah kamu pakai uangku aja dulu ya. Nggak boleh nolak lagi ya, Jess. Iya deh, Put. Gitu dong, Jess. Nih, buat kamu belanja hari ini, Jess. Put. Ini kebanyakan banget, Put. Bekal lo cuma 10.000 aja dalam sehari, Put. 10.000? Dikit banget, Jess. Emangnya bisa belanja apa dengan 10.000, Jess? Ya, bisa beli air, bisa beli mie, sama snack juga dapat kok, Put. Ternyata dengan 10.000 bisa belanja banyak hal ya. Udah, Jess, kamu pakai aja dulu uangku ya. Uangku masih banyak di dalam tas, jadi kamu pakai aja dulu ya uangku ini. Tapi, Put. Tapi apa lagi, Jess? Kalau kamu ngasih aku duit segini, gimana cara aku balikinnya, Put? Ini lo banyak banget, Put. Aduh, ngapain dibalikin, Jess? Udah kamu ambil aja, nggak usah dibalikin ya. Serius, Put? Ya ampun, Jess. Masa kamu lupa sih? Bekalku dalam sehari itu kan 300 juta, Jess. Dan uang itu cuma 100 juta aja. Jadi kamu nggak perlu balikin, Jess. Ya ampun, makasih ya, Put. Aku nggak perlu lagi minta bekal sama mamaku sampai 10 tahun ke depan. Makasih ya, Put. Iya, sama-sama. Ya udah, yuk kantin yuk. Yuk.